Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Kurniawan, mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Malang, dengan NIM 18821500093. Ini saya ingin menjelaskan tugas dasar pendidikan semester 1 yang berjudul Asas-asas pendidikan dan penerapannya. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar yang sistematik, selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia suatu bangsa. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau kemampuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Di dalam pembahasan ini secara tersirat akan jelaskan macam-macam asas dengan pengajian dimensi akhirat. Hakikat manusia, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan. Pandangan tentang hakikat manusia merupakan tumpuan berpikir utama yang sangat penting dalam pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang berarah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber dari kecenderungan umum pendidikan di dunia maupun yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan di Indonesia. Asas tersebut diantaranya asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian belajar. Definisi asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan juga diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. Seperti diketahui, manusia yang dilahirkan hampir tanpa daya dan sangat tergantung pada orang lain, orang tuanya contohnya, utamanya ibu, namun memiliki potensi yang hampir tanpa batas untuk dikembangkan. Macam-macam asas pendidikan dan definisinya. 1. Asas tuturi handayani. Asas tuturi handayani yang merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini bersumber dari asas taman siswa. Asas ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Asas tuturi handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Dalam kegiatan pendidikan, peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, memecahkan masalah sendiri tanpa selalu harus dicampuri, diperintah, dan dipaksa. Dengan cara demikian, maka pendidikan akan terpusat kepada peserta didik. Dapat dikatakan bahwa asas tuturi handayani ini merupakan cikal bakal dari pendekatan atau cara belajar siswa aktif. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah seyogianya mengembangkan sekurang-kurangnya 2 misi, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan serentak dengan itu meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Berwujud dan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem GBSA, cara belajar siswa aktif. Penerapan asas-asas pendidikan. Sebagaimana telah dibicarakan dalam bahasan terdahulu, ada 2 asas-asas utama yang menjadi acuan pelaksanaan pendidikan, yakni 1. Asas belajar sepanjang hayat, 2. Asas tuturi handayani,
3 asas kemandirian dalam belajar. Untuk memberi gambaran sebagai bagaimana penerapan asas-asas tersebut di atas berturut-turut akan dibicarakan. Keadaan yang ditulis sekarang, permasalahan yang ada, pengembangan penerapan asas-asas pendidikan, keadaan yang ditulis sekarang. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang. Caranya usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal, berbagai jenis pendidikan dan berbagai jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan di seluruh tanah air. Pembinaan guru dan tenaga guru dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat, ruang belajar, perpustakaan, media pengajaran, bengkel kerja, sarana pelatihan dan keterampilan, serta sarana pendidikan jasmani. Pengadaan buku ajar yang diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk satu meningkatkan sumber penghasilan keluarga secara layak dan hidup bermasyarakat secara berbudaya melalui berbagai cara belajar. Menunjang tercapainya tujuan pendidikan manusia seutuhnya, juga usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda, kepemimpinan dan keterampilan, kesegaran jasmani dan daya kreasi. Sikap patriotisme dan idealisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, kepribadian, dan budi luhur. Usaha pengadaan berbagai program peningkatan peran wanita dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta ketahanan mental. Sesuai dengan uraian tersebut, maka secara singkat pemerintah secara lintas sektoral telah mengupayakan usaha-usaha untuk menjawab tantangan asas pendidikan sepanjang hayat dengan cara pengadaan sarana dan prasarana, kesempatan serta sumber daya manusia yang menunjang. Dalam kaitan penerapan asas Turian Dayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yakni peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih jalur pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. Juga peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri, yang beragam dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas normal. Demikian penjelasan dari saya atas asas-asas pendidikan dan penerapannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan bimbingannya dari Bapak dosen. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum